Jadi gini Pak, ketika kenaikan kelas, waktu daftar ulang, wali murid itu Mhm. menyumbangkan satu buku, Setelah naik gitu. di kelas berikutnya kan? Iya, Heeh. itu satu buku disumbangkan ke perpustakaan, seperti Ada itu. ketentuan buku tertentu harus bagaimana gitu? Harus mengandung pendidikan dan Mhm. tidak mengandung gambar-gambar Mhm. yang tidak sesuai untuk Mhm. tingkat anak. Dan ada Heeh. lagi Pak, tidak harus buku baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Pemirsa podcast pendidikan, kali ini kita bersama Mbak Ida, pustakawan MI Miftahul Akhlaqiyah. Jadi, perpustakaan kita itu dinobatkan sebagai perpustakaan terbaik tingkat Kota Semarang oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ya, Mbak ya. Ya, Buktinya kita sebagai perpustakaan terbaik ini di depan meja ada piala. ini pialanya yang sering kita pajang di ruangan perpustakaan, tepatnya di belakang podcast ini. Untuk kegiatan sehari-hari di perpustakaan bagaimana, programnya apa? Silakan. Ya, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Halo pemirsa, perkenalkan saya Ida. Jadi biasa sih Pak, seperti biasa saya datang jam 7, kemudian saya langsung bersih-bersih ruangan, mengecek buku, kira-kira ada buku yang rusak atau tidak. Kalau Mhm. ada yang rusak, saya ambil gitu Pak. Kemudian saya menghidupkan komputer untuk mengecek sirkulasi, seperti itu. Lalu, anak-anak masuk ke perpus itu kapan, Mbak? Ketika istirahat, Istirahat, ya, secara terjadwal ya? ya, terjadwal Pak. Terjadi 13 kelas dijadwal setiap istirahat. Jadi kita kan istirahat Ya, 2 kali ya, sehari ya, heeh. ya. Terus yang masuk di saat istirahat itu anak-anak yang terjadwal itu atau ada anak yang lain yang Banyak Pak, banyak sekali kelas lain yang menerobos. oh Ya memang ya, kita jadwal, tapi memang ada kelas lain yang menerobos. Karena minat baca di MI ini, anak-anak itu minatnya tinggi, minat bacanya sangat tinggi. Kadang hari ini misal ya Pak, heeh, hari ini itu jadwalnya kelas 2, heeh, kadang kelas 3 juga ada yang masuk. berebutan untuk masuk ya. Iya benar Pak Arif, gitu. Pemirsa, perpustakaan kita maksimalkan, kita desain untuk senyaman mungkin untuk anak, begitu Mbak ya? Ya Ada benar Pak berapa Arif. judul buku yang ada di sini? Banyak sekali Pak Arif, Mhm, kurang lebih itu 2.000-an buku. lebih 2 Ya, ribuan ya? Oke, dari ya. buku apa saja itu? Ada buku fiksi, buku pelajaran, buku non-fiksi, ada Termasuk juga referensi? ya ada referensi juga, Mmm, kamus, mhm. dan masih banyak lagi Oh seperti itu Pak gitu, Arif. Ya. oke. Untuk pendanaannya gimana? Buku-buku itu sumbernya dari mana sih, Mbak? Yang pertama dari madrasah. Mhm, dari Jadi madrasah itu ada mhm, dana mhm, untuk perpustakaan heeh. untuk membeli buku. Oh gitu, Ya, kita alokasikan kan ya? ya. Heeh, oke, lalu? Terus yang kedua itu dari wali murid. Yang kedua dari wali murid. Maksudnya dari wali murid itu gimana? Sekali di sini atau bagaimana? Jadi gini Pak, ketika kenaikan kelas, waktu daftar ulang, wali murid itu Mhm. menyumbangkan satu buku, Setelah gitu. naik di kelas berikutnya kan? Iya, Heeh. itu satu buku disumbangkan ke perpustakaan, seperti Ada itu. ketentuan buku tertentu harus bagaimana gitu? Harus mengandung pendidikan dan Mhm, tidak mengandung gambar-gambar mhm, yang tidak sesuai untuk mhm. tingkat anak. Dan ada Nah, lagi Pak, tidak harus buku baru. oh gitu ya? Ya, Boleh buku bekas? boleh, Oh, tapi heeh. harus masih layak dipakai, Oh seperti gitu, itu. Ya, yang bekas boleh tapi layak ya dipakai. masih layak Dicatat pemirsa dipakai. ya, kita itu menerima buku sumbangan dari wali murid ketika Ya, daftar ulang, wali murid menyertakan buku di form daftar ya benar Pak, ulangnya, boleh baru, boleh bekas. bekas. Itu. Oke, saat ini ada nggak, buku dari orang tua itu misalnya ada yang masuk sortiran Mbak Ida atau enggak? Jadi saya sortir dulu sebelum saya display Hmm, di rak baru, hmm, karena di sini juga ada rak buku baru, hmm. kelompok-kelompok buku baru gitu. Heeh. Nah, sortiran Maksudnya rak buku baru itu jadi buku baru di-display khusus di rak tertentu gitu iya ya? iya Pak. Jadi Mhm. ada satu rak khusus itu untuk mendisplay buku baru, gitu. Gitu, Iya. oke. Prosesnya gimana sih, Mbak, perpustakaan bisa nyaman dan, banyak dari teman-teman kita setelah dibanding ke sini? Biasa sih Pak, dulu memang perpusnya kurang Heeh, gitu. Kemudian dari waktu ke waktu kita benahi, terus mhm, kita, tata letaknya. mhm, Kebetulan juga ada wali murid yang sangat mendukung di heeh, perpus ini. heeh, Wali murid itu yang pertama mhm, dari UIN Wali Songo, mhm, mhm, itu jurusannya adalah manajemen pendidikan, yang kemudian yang kebetulan menangani perpus ya juga ya? ya benar Pak Arif, Oh, sangat jadi berhubungan di oh, perpus jangan ini, berhubungan ya, ya. bahkan ada mahasiswanya yang dikirim ke sini sering Ya ya? sering Pak. Terus? Dan juga ada wali murid yang dari UNES, Mhm, itu pekerjaannya adalah pustakawan di mhm. UNES Oh tuh. gitu, jadi Iya, kolaborasi ya? iya saling berkolaborasi ya Pak, Kolaborasi iya. kita membentuk perpustakaan semacam Iya. ini. Oh ya Pak, kita juga Mhm, bisa seperti ini, itu mhm, karena ada
kemitraan juga, Mhm. kerjasama dengan USAID selama 4 tahun. Oh Iya. iya, kerja sama mitra USAID 4 Ya, yang tahun. ada di belakang sini, Pak. Oh gitu, itu ya. Ya, ya. Makanya kita setiap podcast kita taruh di situ. Karena kita kan juga tidak melupakan perannya. Kita dibimbing dalam manajerial, kemudian dengan peran serta masyarakat, termasuk dalam perpustakaan ini. Dan alhamdulillah kita juga alhamdulillah sampai sekarang bagus. Suplai Iya, Pak. waktu itu juga disuplai buku dari USAID, buku-buku bacaan untuk memperkuat budaya literasi kita. Terus apa saja Mbak Ida yang dari awal kita belum ada, sekarang ada, hingga senyaman ini? Nah, dulu itu belum ada AC, Pak. Nah, Mhm. kemudian sudah dilengkapi AC seperti Oh itu. gitu. Iya. Mmm, Terus kemudian ada rak. Dulu memang raknya cuma beberapa saja, sekarang sudah mhm. banyak. Raknya juga Ya. dulu asal rak ya, belum Ya, spesifik sakra, seperti ya. ini ya? Ya, sekarang sudah raknya juga sudah bagus-bagus. Mhm, Kemudian ruangannya nyaman. mhm. Di display Terus ada wallpaper juga iya, iya, kan? benar, Pak. Ada LCD proyektor dalam Mhm. skala besar, Jadi kemudian untuk display gambar skala besar LCD iya, iya, benar, proyektor Pak Arif. Kemudian ada LCD TV dalam skala kecil, untuk gambar skala kecil. Kemudian ada set audio, ada PC dan WiFi yang sangat memadai, mhm. sinyalnya sangat kuat di perpustakaan Oh ini, gitu, gitu. makanya Mbak Ida kerasanya di sini ya, Iya, WiFi-nan Pak. terus ya. Oke nih, perlu dicatat ini di situ WiFi-nya bagus, mau Iya, langsung nggak pakai WiFi anak-anak juga bisa ya, iya, langsung benar, Pak ada Arif. LAN-nya. Terus ketika sebelum pandemi, perpus itu Enggak, dilengkapi dengan karpet juga, Pak, mhm, untuk ruangannya, awalnya untuk masih lantai biasa ya? ya lantai biasa, kemudian dilengkapi karpet. Mhm, Nah, ini, kemudian saat pandemi ini mhm. karpet itu digulung. Oh gitu, Ya, dicopot ya ya? dicopot Akhirnya karena makanya bekas lemnya kok kelihatan oh itu. iya, iya, Pak. Karena kan Memang konsep kita ya, permanen ya. Terus beda selain anak-anak secara terjadwal, itu purpose kita untuk apa lagi ya? untuk pembelajaran, Pak. Untuk moving Iya. class Ya, ya? moving class. Kelas berapa saja? Dari kelas 1 sampai kelas Kelas 6. 6 ya. Jadi Iya. kita ada 13 kelas pemirsa, kelas 1 sampai kelas 6. Anak-anak dibawa ke perpus suatu saat ya. Iya, Nyaman Pak. anak-anak ya ke sini ya? Sangat nyaman, Pak, Sangat karena nyaman juga ya? dilengkapi AC seperti itu. AC ya? Tidak hanya anak-anak, guru Iya. juga kadang kalau ada aktivitas kemana ke perpus ya? Iya, iya, Pak, Terus benar, Pak. saat pandemi ini perpustakanya keadaannya gimana? Keadaannya ya memang karpet Mhm, digulung, mhm. kemudian perpustakaan ini dimanfaatkan untuk studio, Pak. Oh gitu, Iya. berubah fungsi jadi Iya. studio podcast. Jadi Iya. ini kita di perpustakaan pemirsa ya. Kita perpustakaan studio podcast kita dan kadang-kadang wali kelas itu pembelajaran interaktif di sini ya, Iya. menggunakan fasilitas perpustakaan. Ada lagi yang mungkin agak berbeda dengan di tempat lain. Untuk Tisas. otomatisasi perpustakaan. Oh gitu. Iya. Jadi sistemnya gimana itu? Aplikasi apa tadi namanya? Slim, Pak. Oh gitu. Itu sistemnya gimana? Cara kerjanya gimana? Sebagai katalogisasi, Pak. Mhm. Terus peminjaman juga Sirkulasi melalui ya ya. sirkulasi, mengecek buku, Heeh, jumlahnya ada kemudian berapa, dipinjam berapa di situ ya. ya Dulu benar. itu nginstalnya gimana? Kerjasama atau bagaimana ya? Dulu kita kerjasama dengan perpustakaan UIN Wali Songo Oh itu, Pak. gitu, Iya. levelnya mahasiswa, sekarang diadopsi di level madrasah. Iya, Tidak banyak loh yang mengadopsi katalogis otomatisasi perpustakaan gitu ya. benar, Makanya Pak, benar. gitu, oke. Terus Mbak Ida kendala apa yang Mbak Ida alami selama menjadi pustakawan di sini? Kendalanya itu ketika saya menata buku kadang sudah saya tata, Heeh, kemudian heeh. ora-arian lagi, Pak. Orare ya? Iya, Ya namanya anak kecil ya. iya. Kerja 2 Sering itu, kali, Pak. sering gitu Iya, ya? sering. Oh gitu, tiap pagi ya? Ya, tiap hari, Pak. Tiap hari ya? Bawaannya dari rumah sudah semangat, ketika tahu Semangat. buku langsung nervous ya? Iya. Tapi kalau awal bulan nggak nervous karena bayaran. Terus beda, buku kita itu kita pinjamkan ke siswa atau enggak sih? Kita pinjamkan, Pak. Heeh. Semua buku kita pinjamkan ke siswa, kecuali referensi Oh dan gitu. kamus. Dan Nah, kamus dan ya, referensi dan kawan-kawan ya? ya. Oh gitu. Satu anak itu dibatasi 2 buku, Mhm. kemudian per bukunya kalau telat mengembalikan itu didenda 1.000 per buku, Oke, gitu. oh gitu. Waktunya itu 1 hari, Pak, dalam peminjaman. Oh gitu. Iya. Ada yang pernah telat? Sering, Pak, Sering itu. ya? Oh gitu. Uang sakunya jadi untuk bayar pemirsa ya? Bener, Pak. Oh gitu. Buku sih ada stoknya, cuman kan untuk kedisiplinan anak-anak harus dikasih model gitu ya? Iya, Oke, iya. iya. Jadi bisa dikatakan perpustakaan ini sebagai tempat favorit, sebagai sumber belajar paling favorit di madrasah ya? Bener, Pak. Gitu ya? Baik anak-anak maupun guru, Guru gitu. juga ya? Iya. Gimana itu kok guru juga itu? Ya karena memang tempatnya nyaman, Heeh, juga
dilengkapi AC. Lah itu kan yang membuat nyaman. Oh gitu Seperti ya. itu, Pak. Yang nyaman guru pustakawannya juga lebih nyaman ya. Iya. Pernah ada kejadian unik nggak di perpustakaan selama Mbak Ida mengelola di sini? Kalau saya tinggal ke kamar mandi Heeh. biasanya anak-anak itu menggunakan komputer, terus Oh gitu. ya, mereka itu menonton sholawatan dan alhamdulillah mereka itu menontonnya yang Heeh. baik-baik gitu, Oh Pak. gitu. Jadi Iya. nyerobot tapi nyerobotnya baik ya? Iya. Mungkin dulu waktu kecil juga gitu ya Mbak Ida di rumah ya. Ya Tapi di mungkin rumah seperti itu, mungkin Pak. belum ada perpus dulu ya, tidak sebagus kita kan Iya, mungkin, benar. Di masa pandemi ini harapan Mbak Ida sebagai pustakawan apa? Ya semoga pandemi ini segera berakhir, Mhm. kemudian kita bisa beraktivitas kembali Heeh. dan saya juga bisa menata buku. Heeh. Oh gitu, yang Iya, oratoritan tadi ya? iya. Heeh. Sepertinya saya sudah kangen, Pak. Oh gitu, udah kangen Iya. ya? Terus saya juga sudah kangen anak-anak semua Mhm. untuk melihat mereka membaca buku tiap harinya di Mhm. perpustakaan Heeh. waktu istirahat pertama Heeh. maupun istirahat kedua Gitu gitu, ya? ya. Oke, luar biasa, kangen. Awalnya sih nervous, oratoritan, Iya, tetapi kalau lama ditinggal ya kangen. benar, Pak. Oh gitu. Baik Mbak Ida, terima kasih atas podcast-nya hari ini, lain kali disambung lagi ya. Iya iya, Pak Arif, Oke, terima terima kasih. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.